آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلاة عمود الدين. إذا صحت للعبد صلاته صحت له سائر أعماله، فإذا لم تصح له الصلاة لم تصح له الأعمال. لهذا كان أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عليه العبد في قبره الصلاة، فإن وجدت تامة تمت له سائر الأعمال، وإن وجدت ناقصة شدد عليه بالحساب والعياذ بالله. الله يجعلنا وإياكم من الذين يتمون الصلاة على أكمل وجه بأداء شروطها وأركانها وسننها على سنة وشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama beliau memulai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat adalah suatu perkara dalam agama, di mana salat adalah salah satu ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menghisab seseorang, Allah melihat daripada salatnya terlebih dahulu. Ketika salatnya baik, bagus, maka akan baik segala amalnya. Sebaliknya ketika salatnya buruk, tidak sesuai dengan syariat, maka akan buruk pula daripada setiap amalnya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan salat sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus memperhatikan daripada itu semua yang terkait dengan ibadah salat. ولهذا اهتم السلف الصالح بتعليم أولادهم وطلبتهم وطالباتهم باب الصلاة، حتى أنهم كلما قرأوه من كتاب أعادوه 3 مرات 4 مرات. ليش؟ لتصح لهم الصلاة فيؤدونها شروطها وأركانها ومندوباتها. فإذا تقدم أحدهم إمام كان على علم بالصلاة، إنما يؤم الناس أفقههم. Begitulah dulu kata beliau, para salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka, mereka sangat memperhatikan terkait hukum-hukum di dalam salat. Sehingga para salaf dulu memerintahkan anak-anak mereka belajar kitab terkhusus bab salat, diulang-ulang berkali-kali. Ada yang sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali, bahkan lebih. Mereka ulang-ulang karena pentingnya daripada perkara salat, agar kita salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka para salaf menekankan kepada anak-anak mereka untuk belajar daripada bab salat lengkap dengan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan hal-hal yang dianjurkan dalam salat, sehingga salat kita itu atau salatnya mereka, anak-anak mereka itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عبر الفقهاء في باب صفة الصلاة، والمقصود صفة الصلاة الشامل. هذا الباب فيذكر فيه الأركان والشروط والسنن والهيئات والأبعاد، فلهذا عبر بباب صفة الصلاة. Dan para ulama menyebut bab sifat salat. Bab sifat salat. Kenapa? Karena dalam bab tersebut akan dijelaskan tentang rukun-rukun salat, akan dijelaskan tentang sunnah-sunnah salat, akan dijelaskan tentang syarat-syarat salat yang terkait dengan salat semua, akan dijelaskan tata cara salat. Makanya disebut bab sifat salat. والصلاة التي يؤديها الإنسان بأركانها وشروطها وسننها تكون تشهد له عند الله سبحانه وتعالى، وتقول تدعو لذلك المصلي الصلاة تصعد حفظك الله كما حفظتني، تدعو لصاحبه. Dan salat yang kita lakukan, jika kita lakukan salat tersebut dengan baik, dengan benar, salat itu akan memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan, mereka akan menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, dia berdoa salat kepada orang yang mengerjakan salat tersebut. Ya, dia mengatakan, mudah-mudahan sebagaimana engkau menjagaku, kata salat, maka
maka engkau pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وإذا أداها بأركانها وشروطها وسننها وخشوعها وحضورها تدعو له حفظك كما حفظتني، وإلا فإن أهملها ولم يؤدها على الوجه المطلوب تدعو عليه تقول ضيعك الله كما ضيعتني. Nah, begitulah salat kata beliau, kalau kita kerjakan dengan baik, dengan benar, dia akan mendoakan kita sehingga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau salat tersebut kita lakukan tidak sesuai dengan syaratnya, tidak sesuai dengan rukunnya, tidak sesuai yang diajarkan oleh para ulama, maka salat itu pun akan mendoakan kita. Apa doanya? Salat mengatakan mudah-mudahan kau disia-siakan oleh Allah sebagaimana kau menyia-nyiakanku. Kata salat berdoa untuk orang yang mengerjakannya jika tidak sesuai dengan rukun syarat yang disyaratkan oleh para ulama. Furuduha thalathah. Al-awwal an-niyyatu bil qalb. أركان الصلاة 13 عدها في المنهاج وفي المقدمة 13 وبعضهم عدها 17. أدخلت طمأنينات الأربع في محلها الأربع أركان المستقلة، عدها 17. ومن عدها 13 عد الطمأنينات الأربع في محلها الأربع هيئة وشرط تابع للركن، لا ركن مستقل. والسؤال هل يترتب على ذلك شيء عندما قال أركان الصلاة 13 وبعض الكتب تجدها أركان الصلاة 17؟ هل هناك خلاف حقيقي تنتج عنه مسألة معنوية؟ الجواب لا، ليس هناك مسألة معنوية تنتج من هذا الخلاف، إنما هو الخلاف لفظي فحسب. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab ini bahwa rukun atau fardu atau rukun salat ada 13. Begitulah disebut dalam kitab ini bahwa rukun salat ada 13. Sebagaimana juga disebut dalam kitab Minhaj rukun salat ada 13 dan dalam kitab-kitab yang lain. Sebagian kitab kata beliau menyebutkan bahwa rukun salat ada 17. Kalau dalam kitab ini rukun salat 13, kitab-kitab lain sebahagian mengatakan rukun salat ada 17. Lalu apa yang bertambah kok bisa sampai 17? Nah, jadi dijelaskan kata beliau, kitab yang mengatakan rukun salat ada 13, mereka menjadikan tumakninah di dalam rukun-rukun salat dijadikan syarat. Contoh disebutkan ruku, misalkan rukun salat, tidak disebut tumakninah dalam ruku. Kenapa? Karena nanti disebutkan syaratnya ruku tumakninah. Dijadikan tumakninah itu sebagai syarat. Itu bagi ulama yang mengatakan rukun salat 13. Tetapi dalam kitab-kitab lain atau para ulama lain yang mengatakan rukun salat itu 17, mereka menjadikan tumakninah setiap rukun di dalam ruku, i'tidal dan yang lain sebagainya menjadi syarat tersendiri. Jadi kan kalau kita hitung-hitung tumakninah, i'tidal, ruku, sujud, ya itu kan ada 4. Makanya 13 tambah 4 jadi berapa? 17. Nah itu saja. Akan tetapi yang jadi pertanyaan lagi kata beliau, dengan perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Apakah nanti perbedaan pendapat itu hanya sekedar dari segi makna saja, dari segi angka saja, ataukah nanti akan timbul dari perbedaan pendapat itu masalah lain? Karena para ulama setiap menjelaskan masalah fikih, kalau ada perbedaan pendapat kadang-kadang muncul masalah lain di dalam perbedaan tersebut. Nah, tapi dalam hal ini kata beliau, sebetulnya tidak ada masalah yang akan muncul di dalam perbedaan pendapat tersebut, karena perbedaan pendapat tersebut hanya dari segi angka saja. Ada yang 13, ada yang 17. Artinya tidak ada masalah lain yang akan timbul dari perbedaan pendapat tersebut. الركن الأول إذا كلما طالعنا كتاب أركان الصلاة 17 13 كله صحيح يبني على ما تقدم. الركن الأول هو النية. الركن الأول النية، والنية في الصلاة على 3 درجات.
بمعنى قصد الشيء مقترنا بفعله، هذه على 3 درجات. Beliau menjelaskan, walaupun memang ada perbedaan pendapat yang mengatakan 13, yang mengatakan 17 daripada rukun sholat, semuanya benar, tidak ada masalah. Nah, dan setiap kitab menyebutkan bahwa rukun pertama di dalam sholat yaitu niat. Sebagaimana makna niat kata beliau, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, kita bertujuan melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan, itu namanya niat. Dan niat dalam sholat itu nanti ada 3 tingkatan. 3 tingkatan niat di dalam sholat. الدرجة الأولى إذا كانت الصلاة نفل مطلق فلا بد من قصد الفعل، أو أصلي، هذا قصد الفعل. وإذا كانت نفلا مؤقتا أو ذا سبب من قبلية أو بعدية، هذا مؤقت، أو وتر أو ضحى، هذا مؤقت، أو ذا سبب أي من خسوف أو كسوف أو عيد أو استسقاء، فلا بد من قصد الفعل ومن التعيين. أصلي ركعتين سنة صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، سنة صلاة الكسوف أو الخسوف أو نحو ذلك، هذا التعيين. فلا بد من التعيين إذا كانت الصلاة ذات وقت أو سبب. 3 tingkatan di dalam niat kata beliau. Yang pertama, kalau kita ingin mengerjakan sholat sunnah mutlak. Kalau kita ingin mengerjakan sholat sunnah mutlak, cukup qasdul fi'il, artinya cukup